Semakin banyak energinya akan semakin cepat karena input. Karena energi kelebihan energi itu ditimbun bukan dibuang. Jadi Bapak Ibu kalau memperhatikan protein secukupnya saja, tapi energinya memang ada pembatasan. Kalau yang sudah tinggi nanti konsumen dan sebagainya. Tetapi kalau saya yang paling gampang bodoh aja, energinya udah dipolin aja. Makanan sumber energinya dipolin aja, yang protein aja harus kita itu. Nanti ketahuan. Terakhir apa kuncinya? Terakhir apa? Terakhir, terakhir. Berhenti setelah penuh, jangan pernah diterus-terusin, jangan kejar 1 ton A, ya kan gitu kan? Kalau gitu kan 1 ton A beneran kan? Berhenti setelah penuh, ciri penuh kemarin? Dia duduk, Ciri penuh apa? Duduk dan tidak mengunyah lagi. Berhenti makan ya, maksudnya ketika gelasnya penuh, cirinya apa? Nah lihat di palanya, itu masih ada lekuknya atau enggak aja deh kan? Oh ini udah penuh, udah selesai. Harus secepatnya dijual atau dipotong. Itu ya Bapak Ibu. Ada yang mau diskusikan? Pengemukan? Pak, gimana? Ya. Saya mau nanya tentang, kan ada beberapa peternak yang, oh ya terima kasih banyak Mas. Ada beberapa peternak atau yang di YouTube sih Pak, ya, yang membeli sapi yang rusak atau malnutrisi terus kita up sendiri. Nah, ketika dia malnutrisi itu, emang berapa lama sih Pak efektifnya untuk mengembalikan kondisi sapi menjadi baik? Kondisi sapi itu tergantung tingkat kerusakannya. Oh, kalau udah rusak sekali berarti nggak bisa Pak? Kalau saya sih kemarin saya bisa kosong, kurus tapi sehat. Kalau malnutrisi dalam arti dia terjadi kesalahan metabolisme dalam tubuhnya, kok diberi KMN nggak akan jadi. Kan ada masalah di dalam metabolisme tubuhnya. Tapi kalau dia hanya kurus karena kurang makan, malnutrisi dalam arti makannya kurang sehingga dia tidak bisa gemuk, nampak kurus, oke. Tapi kalau dia sudah malnutrisi dalam arti sudah ada kesalahan metabolisme nggak akan bisa kembali. Kalau saya yang paling gampang selama dia masih berdiri, selama dia masih mau makan, ya, berdiri itu penting kalau menurut saya. Sapi itu ya, sapi deprok dibeli, ya sudah cari penyakit. Ya, meskipun ada teori supaya berdiri gimana dalam itu, tapi ya menurut saya itu enggak. Saya dulu pernah rugi waktu itu sapi masih harga 3 juta ya. Wah saya panggil dokter hewan itu, wah nggak bisa lagi ini sudah tidur gitu. Saya panggil bakulnya 1,5 Mas, 3 juta 1,5. Nah, tapi daripada saya nggak dapat dia sudah kalau sama dia itu cuma dia gogok apa anusnya itu pakai gelonggong pepaya itu, nah, terus berdiri, wah 1,5 juta ikan saya belajar ini bisa berdiri, tapi memang sudah kalau kita lihat sudah kering ya, ininya sudah kering. Ini sudah nampak kering, jadi meskipun dia bisa berdiri sebenarnya ya harus masuk ke pemotongan. Jadi tetap harusnya meskipun kurus tetap harus bisa berdiri, harus mau makan. Nah ciri sehat kemarin dokter sudah kasih tahu ya. Ya kalau saya utamanya jangan yang alun, masih segar, moncongnya ya, kemudian ruminasi masih jalan. Kalau ruminasi nggak jalan ya sudah siap-siap. Oh namanya sapi itu ruminasi ya. Ketika dia nggak bisa makan ruminasi, berarti terjadi indigesti. Kalau ada indigesti, ya sudah masalah. Kita tinggal dulu saat ini. Gitu ya. Ada yang lain? Kemarin itu ibu itu kalau punya sapi yang nggak makan 2 hari, potong aja. paling aja selesai. Jadi maksud saya cuma mau menegasin masalah efisiensi. Juga menghemat biaya. Jadi apa yang bisa kita ambil profitnya cepat ya udah.
Maksud saya apa filosofi dibaliknya gitu Pak. Kebiasaan orang Pitot begitu kan, kalau rasanya nggak perform ya udah kalem aja, nggak terlalu sayang banget sama sapi gitu. Itu aja sih, cuma nambahin itu aja. Soalnya kalau kita berpikir dari sisi kesehatan terlalu banyak nanti menurut saya ya itu dari sisi bisnis nanti akan cukup merugikan. Itu aja Pak, cuma nambahin. Ya, makasih Mas. Iya. Tapi bedakan antara sayang itu dengan logika. Selama kita tidak dengan logika dengan akal sehat kita ya. Jadi kesentuh kan? Ya. Yang lain? Silakan. Kalau nggak ada. Terus akhirnya kami kan terus kembalikan lagi ke Pertama bisa berdiri. Mutlak. Kelihatan sekali ya. Harus bisa berdiri. Karena kalau nggak bisa berdiri itu udah. Kemudian yang kedua harus mau makan. Seperti kemarin dari awal saya cerita kan. Ukuran keberhasilan pengemukan pertama adalah konsumsi. Kalau nggak ada artinya secakep apapun sapi kita kalau nggak mau makan itu nggak ada. Harus mau makan. Gitu ya. Kemarin kalau aku sama budaya. Kalau ciri-ciri spesifik, Kalau yang kita kan dia lebih ke siap jaga. ya harus mau makan. Pertama, ini kan cerita tentang sehat ya. Kalau sapi yang sakit pasti nggak mau makan. Sapi itu kalau masih mau makan, berarti dia masih ada keinginan hidup, masih bisa sehat. Kemudian berikutnya adalah harus ada ruminasi. Kayak ini. Makan kalau nggak ada minyak berarti dia nggak sehat. Ya, jadi itu ciri-cirinya. Berdiri, makan, ruminasi. Kayak ini. Nah itu berarti masih ada harapan. Nah kalau setelah itu seminggu kemudian Bapak Ibu harus tengok kulitnya kan. Kulitnya ya, cirinya ada harapan gimana Bapak Ibu? Kulitnya. Kalau nggak kulitnya manis. Yang utama yang apa? Yang kelihatan alurnya itu kan sudah ada tanda-tanda akan gemuk kelihatan kan? Alur itu loh. Kalau Bapak Ibu pengalaman bisa tapi pasti tahu ya. Kulitnya itu udah, kalau kulitnya itu ketika kita lihat itu nanti sudah mulai ada kelihatan ada alur-alurnya itu. Kayak alur kayak aliran air itu. Sebelahnya udah kelihatan. Nah itu berarti udah ada harapan untuk sehat. Apa gemuk? Ya, masih kendor. Nah, kalau yang lain kemarin itu Bu Nani sudah menyampaikan kalau seperti itu. Tapi kalau saya pertama itu harus dilihat kulitnya dan ada mulai kelihatan alur-alur itu tidak harapan. Ya kali kalau itu sapi datang udah nggak mau makan, oh, ya udah sudah enggak. Ya. karena kami sebenarnya di sana kan kami membeli. Iya. Nah, kalau memilih tidak ada makan, ya lebih baik kalau memilih itu saat ngasih makan. Masalahnya kami jauh dari pedesaan, jadi di sana sampai sana dia udah pada kenyang. Oh ya udah, cari daun. Bawa daun. Cari makan di kandang dia, jual apa kasih. Ya, kasih. Kalau punya kesempatan lagi, Bapak Ibu sabar, harus keluarkan biasa saja. Makanya kalau orang berpasar pasti jangan. Jadi jangan di kandang aja makan cukup. Sebisa mungkin lihat jalan. Paling nggak berdirinya, tapi akan lebih bagus kalau lihat jalan. Jadi sapi itu harus dikeluarkan dari kandang, diajak jalan. Setiap hari. Gimana? Setiap hari. Enggak, ini mau gini. Ngetes aja. Lagi selain Kita udah biasa ADD-nya cukup baik, itu yang saya pilih. BCS, Oke, Kalau saya HBD. kita mulai masuk pemilihannya ya. Kemudian masuk ke situ. Tadi saya katakan yang masih kosong, ya kan? Iya. Kosong itu berarti masih Bisa diisi. kurus. Nah, kurus itu kayaknya dari mana? Postur. Ya, tentu dari kalau maksud tadi tentang BCS, jadi kondisi kondisi tubuh. Yang utama dari mana? ADT. Rusuh kan? Kalau rusuhnya masih menonjol ya berarti masih kurus.
Kalau induk mestinya sisakan 3, kalau nggak boleh untuk semua, itu berarti udah ditemukan. Tapi kalau sapi kurus enggak, kita lihat dari iga semakin kaya menonjol berarti semakin kurus. Bisa lihat dari tepon dan sebagainya. Tapi di luar itu yang paling Bapak Ibu lihat kalau ini potensial untuk bisa ditemukan kayak apa? Kalau lihat postur. Coba tayangin yang kemarin Mas, yang berapa kan itu berarti kurus atau enggak kan gitu. Kalau dari belakang sapi, ikannya dilihatnya kayak apa? Ikannya itu yang kayak apa? Bahwa ini sapinya akan bagus. Umur juga. Umur ya. Kalau umur sebenarnya kalau penggemukan kan lebih easy ya. Semakin tua semakin bagus sepanjang belum rompal. Ya, kalau giginya udah ompong ya kan gitu. Tapi kalau misalnya koel kemarin ya Mas, 2, 3 dan sebagainya, itu biasanya mulai dari koel itu mulai bisa ditemukan. Semakin tua semakin cepat nanti tumbuhnya. Sepanjang belum ompong. Kalau sudah ompong ya makanan itu udah masuk. Itu enggak dilihat dari belakang, waktu kita habis dilihat dari belakang bentuk ikannya itu trepes atau bener nggak? Iya kan? Loh, siapa yang biasa beli? Nggak ada yang biasa beli sapi. Hah? Harus dicari sapi yang iganya bulat. Kalau orang Jawa bilang iga bukung. Tahu ya? Nah, kalau cari sapi yang bagus untuk digemukan, biasanya cirinya iga buung bulat, bukan trepes. Nanti kalau gemuk bisa jadi bulat. Nah, kan gitu. Kalau banyak lagi sebenarnya itu ya, moncong, kepop, tidak lancip. Moncong kepop itu biasanya makannya bagus. Ada lagi pangkal ekornya. Ada yang tahu Ibu pangkal ekor? Tidak boleh apa? Cekung atau Ya, cekung atau gimana? Pangkal ekor gimana Bapak? Pangkal ekor gimana? Kurus ya? Nggak boleh legok itu loh. Nah, nanti akan sendiri loh. Nah, itu nggak akan bisa gemuk itu sampai kayak gitu. Tungging. Nah, gimana tungging? Ayo, bagaimana yang mana? Yang biasa-biasa ini. Tungging itu pantat belakang kalau dari angka ke atas tuh. Ya kan kalau anak orang bulat diri ya, tetap kan kelihatan nih antar tulangnya. Ya. Yang gimana Bapak? Tungging, nah, yang sama yang tungging. Depan, lanjut. Obok yang ekor. Nah, jadi di sini nih kalau Bapak Ibu amati belakang itu kayak roka. Jadi ekornya masuk. Nah itu biasanya enggak punya potensi. Ya, lanjut. Kalau ini baca sendiri bisa ya, cuma kan belum ada digital ya gitu. Lanjut. Yang dari belakang yang kelihatan iganya ada maksudnya. Nah ini kan gini loh. Kalian kan ini tipis ya, dari yang di sini bulat. Gitu ya. Lanjut. Kalau ini sudah tadi ya ini ya, jadi bentuk aneh ya, tidak. Ini kan flat, ini buung ya, ini buung. Nah, nanti kalau mau ditiru belajar lagi ya. Nah, tadi saya cerita. Yang pertama kalau orang Jawa bokongnya ini gimana? Ini kan bokong ya. Ini kalau dilihat kan kayak sudut gitu. Jadi yang bagaimana? Plungsur itu kemiringannya ini sama ini terlalu tinggi. Kalau orang bilang lorot, nggak akan bisa gemuk itu.